Perkenalkan, kami dari kelompok startup Makro Gaming. Kelompok kami terdiri dari Cynthia Ottavianti dan juga saya sendiri Steven Tanako dan juga Kendrick. Jadi, apa itu Makro Gaming? Makro Gaming adalah perusahaan yang bergerak di bidang gaming, di mana kami menyediakan sebuah platform yang aman bagi para pemain dari berbagai jenis game yang ada, agar dapat saling terhubung satu sama lain dalam skop yang lebih luas. Desain Lean Canvas. Lean Canvas adalah sebuah template yang digunakan oleh para pengusaha atau pebisnis untuk membantu mereka dalam memecahkan ide agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Di dalam makro gaming, terdapat template yang telah dirancang dalam startup digital yang sedang kami kembangkan. Berikut link kanvasnya akan kami jelaskan satu persatu. Saya Cynthia Ottavianti. Saya akan menjelaskan tentang Lean Canvas dari Makro Gaming. Ini Lean Canvas yang sudah kita desain sesuai dengan template yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan poin-poin yang ada di dalamnya. Dimulai dari problem. Nah, problem dari yang ingin kita selesaikan itu ini, mencari pemain dalam tim untuk bermain bersama itu susah. Nah, pemain game itu kan ada banyak sekali. Namun, banyak karena berbasis online, susah mencari teman yang akan bermain untuk jangka waktu yang lebih daripada hanya sekali main bersama gitu. Nah, jadi kan kami berbasis komunitas. Maka pemain-pemain itu mereka dapat mencari teman bermain dan dapat mengenal pemain-pemain baru dari berbagai tempat di dunia ini. Nah, kesulitan mencari pemain game yang sama untuk melakukan jual beli barang maupun jasa yang terpercaya. Selain dari susahnya mencari teman bermain, susah juga untuk pemain untuk melakukan jual beli dengan orang yang mereka yakin akan menyelesaikan transaksi tersebut dengan baik dan melakukan transaksi tersebut di game yang sama. Karena game di dunia ini kan ada sangat banyak beribu-ribu game. Nah, jika game yang mereka mainkan itu kurang populer, mereka akan lebih kesulitan lagi untuk mencari sesama pemain. Nah, yang ketiga itu kesulitan untuk mempercayai situs online yang menjual barang-barang game. Di internet sekarang ini sangat banyak situs-situs yang menjual barang-barang game, in-game currency, dan lain-lain. Nah, tetapi dari semua situs itu, mereka kan tidak tahu mana yang bisa dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya. Juga banyak situs juga mereka menjual barang-barang tersebut dengan harga yang sangat mahal. Nah, alternatif yang sudah ada yaitu aplikasi chatting yang menghubungkan pemain dari berbagai jenis negara. Nah, ini sebenarnya dia menggunakan aplikasi chatting biasa, hanya saja pemainnya itu berbasis banyak yang bermain game. Nah, lalu marketplace official yang menjual in-game currency dengan harga yang tinggi. Dengan poin yang 3 ini tadi, kesulitan mempercayai situs online. Ada situs-situs official yang menjual barang-barang game tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tetapi tentu saja harga yang lebih tinggi itu kan kurang diminati oleh pemain game. Kita sambung ke customer segment. Nah, ini adalah segmen customer yang ingin kita raih, supaya mereka yang menggunakan aplikasi kita ini nanti. Main-nya itu, paling utamanya itu tentu saja pemain game, berbagai jenis game, apapun itu gamenya akan kita buat komunitasnya untuk mereka. Nah, selain pemain game itu, kita juga akan menuju kepada penjual dan pembeli item-item game. Seperti ada orang yang mereka kurang bermain game, tetapi mereka melakukan bisnis itu di basis game juga, yang mereka ingin menjual beli item-item game dan mendapat profit dari sana. Nah, mereka juga akan ingin menggunakan aplikasi kita. Yang ketiga itu developer game. Di sini developer game ini bagaimana? Kita akan, karena aplikasi kita ini
penggunanya itu atau komunitasnya itu bakal sangat banyak gamer. Developer game ini mereka bisa reach out untuk dalam aplikasi kita kalau misalnya mereka ada membuat game baru dan mereka ingin menawarkan gamenya tersebut ke pengguna-pengguna aplikasi atau misalnya mereka ingin mengiklankan game mereka itu juga bisa. Juga banyak kan developer game yang baru mulai, mereka akan membuat fundraising atau menyimpan dana dari pemain-pemain game yang nantinya setelah gamenya itu selesai di-develop, mereka akan memberikan game tersebut secara gratis untuk pemain. Developer game juga sering ingin mencari beta tester untuk mencoba bermain game mereka yang masih belum sempurna, supaya mereka bisa mendapatkan feedback langsung dari pemain. Nah, existing alternatifnya itu pemain game yang kurang banyak pemain dalam komunitasnya ini seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di game-game kecil yang masih kecil atau kurang populer itu, mereka kan susah mencari pemain yang sama dalam yang bermain game itu. Nah, maka di aplikasi kita itu nanti mereka kan bisa mencoba untuk mencari sesama pemain game yang sama. Developer game baru juga seperti yang tadi saya jelaskan, mereka bisa menggunakan itu untuk mencari beta tester dan juga fundraising yang sangat penting supaya mereka bisa mendapatkan modal awal untuk juga yang mendukung mereka untuk menyelesaikan game mereka sampai ke akhir tahap sempurna. Kita sambung. Nah, ini solusi dari permasalahan kita sebelumnya. Nah, kami akan membuat komunitas dan fitur yang bertujuan khusus untuk mencari anggota tim. Nah, fitur-fitur ini kita kan ini berhubungan dengan poin nomor 2, membuat forum-forum untuk setiap game dengan kategori masing-masing untuk membeli maupun menjual barang dan jasa. Nah, di aplikasi kita itu nanti, kita akan membagi beberapa komunitas kategori semua itu pengguna aplikasi kita itu juga bisa aktif membuat komunitas baru. Nah, seperti subkelompok seperti itu. Nah, maka dalam forum-forum tersebut dengan kategori masing-masing, misalnya ada 3 game A, game B, dan game C. Jika pengguna itu mereka menggunakan game C, mereka bermain game C, nah maka mereka bisa fokus untuk aktif di komunitas yang dibentuk ini, komunitas C ini. Mereka aktif join postingan dan menjawab postingan atau menggunakan fitur-fiturnya juga melakukan aktivitas jual beli barang maupun jasa. Nah, maka mereka juga bisa mencari anggota tim dari sana. Kalau misalnya mereka sudah join di komunitas C dan mereka melakukan postingan yang bertuliskan, saya ingin merekrut teman bermain, saya bisa bermain di jam berapa, saya dari negara apa, saya berumur berapa gitu kan, bisa untuk mencari atau lebih pandai memainkan dan pengguna atau pemain ingin mendapatkan bahkan tidak mudah. Mereka bisa juga membeli jasa seperti terakhir itu menyediakan tempat menjual barang game yang terpercaya dengan jaminan. Kenapa ini dengan jaminan? Karena akun-akun yang didaftarkan oleh pengguna itu tidak bisa sembarangan. Akan di-link dengan masing-masing dari akun mereka dari setiap game. Jika setiap terjadi transaksi atau apapun itu kan ada konfirmasi dua pihak. Konfirmasi pihak yang menjual juga konfirmasi pihak yang membeli. Apakah terjadi dengan aman? Juga setiap melakukan transaksi, kan kami akan mengambil juga kami akan mengambil biaya jaminan. Misalnya mereka perlu menyetor berapa ya supaya mereka bisa melakukan, dan jika konfirmasi tersebut terselesaikan dengan aman, maka biaya hasil uang yang mereka setor itu akan kita kembalikan ke kita sambung.
Ini value proposition kita itu kegiatan jual beli barang yang lebih mahal maupun sesuai dengan ini adalah sistem yang melampaui batasan game tersebut. Contoh misalnya di game yang kita mainkan itu kita hanya bisa menjual dengan harga maks itu misalnya 5.000. Tapi dengan memakai forum seperti ini, saja kita akan pasti dapat orang yang akan membeli dengan harga di atas 5. Jual beli jasa dalam game yang masih langka di komunitas pemain. Jasa ini bisa berfokuskan kepada untuk menyewa orang yang skillnya lebih tinggi untuk membantu kita, juga menyewa orang yang akun kita kalau kita bisa memperoleh komunitas khusus untuk mencari teman. Forum-forum kita ini kan bisa bertujuan khusus untuk mencari yang nantinya akan menjadi teman bermain untuk jangka waktu yang lebih lama. Nah, high level konsepnya itu ada 4 secara roughly-nya. Sebenarnya ini LinkedIn untuk gamers. Kenapa saya katakan LinkedIn untuk gamers? Karena seperti aplikasi LinkedIn di mana itu mereka mendaftarkan profil mereka, history mereka, CV mereka dan segalanya itu. Aplikasi kita juga akan melakukan hal seperti itu. Jadi itu, setiap pengguna kalau misalnya mereka ingin menyewa main atau pengguna lain, mereka bisa melihat skill set mereka, skill base mereka itu mereka seberapa pandai memain game tertentu. Juga mereka akunnya itu yang mana, supaya mereka bisa yakin kalau orang tersebut itu benar-benar ada. Shopee untuk gamer. Shopee itu kan e-commerce ya. E-commerce itu kan menjual beli barang. Juga ada jasa. Maka kami juga akan dapat melakukan menjual beli barang dan jasa. Reddit untuk gamers atau Quora ya. Nah, di Reddit atau Quora itu kan forum base, community base. Dan forumnya itu sangat banyak, juga banyak komunitas-komunitasnya itu. Itulah yang akan juga dan WhatsApp untuk gamers. Kenapa saya katakan WhatsApp? Karena WhatsApp itu kan aplikasi chatting. Dalam aplikasi kami itu nanti kami juga akan mengizinkan chatting antara pengguna private chat. Kalau misalnya ada 2 pengguna yang saling bertemu di forum, mereka jika ingin tukar kata atau mereka ingin membahas detail-detailnya itu mereka bisa private chat. Nah, juga bisa membuat grup kalau mereka inginkan dengan orang-orang lain. Yang kita sambung ke unfair advantage. Nah, yang lebih dari aplikasi kami ini adalah sistem jaminannya. Sistem jaminan ini kami akan sangat perkuat supaya terjadi sangat minim di mana penipuan dan segalanya. Pengguna dapat link semua akun gamenya dalam aplikasi. Dalam aplikasi kami ini kan ada akun yang mereka buatkan itu. Jika mereka bermain 10 jenis game, maka kami akan berikan fasilitas untuk supaya mereka bisa link akun dari 10 game tersebut ke dalam akun aplikasi kami ini. Nah, komunitas yang dibangkitkan nanti akan sangat kuat karena juga berasal dari berbeda jenis negara yang juga memainkan berbagai jenis game. Nah, membeli maupun menjual jasa secara kelompok ini juga sangat susah atau sangat kecil ditemukannya di zaman sekarang ini. Jadi kalau misalnya kami ingin menyewa teman bermain gitu, kalau misalnya atau menyewa orang yang membantu kita untuk menyelesaikan atau ya untuk lebih cepat melewati suatu rintangan dalam gamenya itu. Nah, kalian juga bisa membeli jasa secara berkelompok. Itu maksudnya kalian bisa menyewa 3 orang sekaligus.
Nah, 3 orang itu mereka juga nanti akan membuat unit kalau misalnya mereka mau. Selanjutnya key metrics. Key metrics itu ada beberapa, yaitu pendaftaran akun baru. Nah, dengan pendaftaran akun baru ini, kita akan tahu bagaimana sukses aplikasi kita karena mendapatkan pengguna baru itu tentu saja akan lebih baik. Nah, penyewaan iklan untuk pihak luar maupun komunitas. Ini salah satu cara kita akan mendapatkan revenue kita nanti. Nah, pihak luar maupun yang pengguna aplikasi kita ini, mereka akan dapat menyewa iklan. Mereka akan dapat menyewa iklan yang akan kami tampilkan di aplikasi kita nanti. Nah, jika penyewaan iklan ini sukses dan banyak yang ingin menyewa iklan kita, tentu saja berarti komunitas kita itu penggunanya itu sangat banyak. Ya, komunitas yang aktif, bukan hanya banyak, tapi pengguna-pengguna yang menggunakan aplikasi kita itu, kalau aktif itu tentu saja berarti aplikasi kami itu sangat bagus untuk digunakan dan bisa dilanjutkan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kegiatan jual beli barang dan jasa. Ini salah satu main dari aplikasi kita ini. Jika kegiatan ini tidak dilakukan atau minim dilakukan, tentu saja kurang efektif aplikasi kita ini, ya. Nah, lalu market channel ini. Nah, channel. Bagaimana kami akan berfokus dengan ini 3 untuk memberitahu tentang keberadaan aplikasi kita itu. Yang pertama adalah dari mulut ke mulut. Karena kami melakukan sistem jaminan dan lainnya itu yang lumayan unik, saya yakin dari pengguna yang sudah menggunakan aplikasi kita itu mereka akan aktif juga untuk merekomendasikan aplikasi kita ini ke teman mereka. Dari ads atau iklan, iklan ini akan kami sewa di berbagai game yang populer maupun kurang populer di Play Store atau semacamnya itu. Nah, yang terakhir itu teman itu mirip dengan mulut ke mulut, tetapi mulut ke mulut kan mungkin saja bisa dari orang yang tidak dikenal gitu. Teman itu banyak pemain itu walaupun mereka kurang banyak bermain dengan teman mereka, tapi mereka banyak memiliki teman yang ada bermain game juga. Nah, poin selanjutnya itu akan disambung oleh Hendrik. Baik, penjelasan berikutnya tentang Learn Canvas Macro Gaming mengenai market, tentang membicarakan revenue stream, di mana komisi atau biaya layanan yang didapatkan setiap kali pengguna melakukan transaksi, di mana layanan tersebut akan didapatkan pada saat komunitas-komunitas ataupun pihak-pihak yang melakukan transaksi akan didapatkan komisi. Yang kedua, pendapatan dari menyewa iklan ke pihak luar. Jelas dong, pada saat kita menyewa iklan kepada pihak luar, kita pasti akan dikenakan biaya. Yang ketiga, hasil penjualan dari official merchant atau hasil kolaborasi dengan developer untuk menjualan in-game currency dalam berbagai jenis game. Jelas sekali dong, dalam hasil penjualan tersebut, seperti kita berkolaborasi ataupun collab dengan seseorang yang bisa dibilang influencer, ataupun orang yang memiliki pengikut yang banyak akan mendapatkan hasil yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu membicarakan tentang biaya tambahan yang dapat dibayarkan pengguna untuk mengcustomize profile akunnya dan untuk membeli berbagai jenis font, tema, dan stiker untuk fitur chat. Biasa, seperti kita bermain game-game lainnya, pada saat game tersebut sudah mulai terkenal di luar, dia akan memberikan fitur-fitur tersebut di mana pada saat kita akan melakukan pembelian tema ataupun stiker ataupun jenis font untuk mengcustomize profilnya, kita harus beli fitur-fitur tersebut yang sudah disediakan oleh market tersebut. Kemudian kita akan membicarakan tentang struktur biaya
di mana terdapat beberapa biaya yang harus dikenakan ataupun kita keluarkan dalam merancang sebuah startup, yaitu yang pertama, struktur biaya ATS ataupun pengiklanan. Di mana pada saat kita akan mempublikasikan produk kita tersebut dalam bentuk iklan, maka kita harus mengeluarkan sedikit maupun biaya yang sudah ditentukan untuk memperluas produk kita tersebut. Yang kedua, pajak maupun fee. Tentu saja di sebuah rancangan maupun sebuah produk ataupun sebuah startup yang sudah dibuat oleh seseorang pencipta atau penemu, pasti sudah sangat tidak asing dalam menegak pajak, di mana pajak tersebut akan dibayarkan ke negara kah, maupun ke produk kah, ataupun ke lainnya. Dan masih banyak lain pajak yang mesti dikeluarkan. Yang ketiga yaitu karyawan IT. Kenapa kita bisa bilang ke karyawan IT? Seperti yang kita rancang dalam produk makro gaming yang berbasis sistem, maka kita akan memperkerjakan ataupun kita sudah ada karyawan kita sendiri dalam teknisi IT sistem untuk seperti mencegah kegagalan maupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat sering-sering melakukan maintenance untuk kelancaran dan kepuasan pengguna oleh komunitas-komunitas tersebut. Sebagai penutup, saya akan menjelaskan seperti kita pemilik bisnis. Tugas kita untuk menuangkan ide dari kepala kita ke atas kertas dengan membuat land canvas yang bisa dilihat dan membantu dalam membangun solusi masalah. Solusi-solusi tersebut akan mempengaruhi kinerja maupun permasalahan yang akan timbul. Kita akan atasi dari sana. Yang kedua, rencana bisnis tradisional sudah tidak relevan, di mana bisa dibilang tidak relevan tersebut karena pada saat sistem digital sekarang yang sudah sangat pesat dan berkembang, maka bisnis tradisional bisa dibilang tidak begitu relevan lagi. Maka kita akan mengikuti hanya dalam sebagai pembelajaran, di mana rencana bisnis lebih cocok untuk setelah kita yang akan menjalankan bisnis dan ingin meningkatkan skala untuk yang lebih luas. Dalam tahap pembuatan sebuah rancangan startup maupun bisnis, kita tetap harus merancang dulu land canvas template-nya yang seperti kita jelaskan di awal tadi, dengan menyampaikan ide-ide kita dalam menggunakan prinsip dalam menguji hipotesis dengan cara keluar dari gedung, melihat langsung market kita dalam lingkungan masyarakat atau pengguna komunitas-komunitas. Sekian dari presentasi mengenai land canvas makro gaming. Terima kasih.